Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Bedowi dengan NIM 2310257. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang measuring research. Itu bagaimana cara mengukur hasil kerja karyawan secara cepat dan adil. Sebelum kita bisa menilai kinerja seseorang, ada 3 pertanyaan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu. Pertama, apa yang menjadi tanggung jawab utama karyawan? Inilah yang disebut akuntabilitas utama. Yang kedua, apa hasil yang diharapkan dari pekerjaannya? Inilah yang disebut tujuan atau sasaran kinerja. Yang ketiga, bagaimana kita mengukur seberapa baik mereka mencapai hasil itu? Inilah yang disebut standar kinerja. B-nya saling terhubung. Akuntabilitas menentukan apa yang harus dilakukan, tujuan menentukan apa yang harus dicapai, dan standar menentukan bagaimana cara mengukurnya. Pertama adalah menentukan akuntabilitas, yaitu area-area pekerjaan yang menjadi tanggung jawab utama seorang karyawan untuk menghasilkan output. Bagaimana cara menentukannya? Ada 3 langkah. Yang pertama, kumpulkan informasi dari deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan membuat detail tugas dan tanggung jawab yang harus diemban karyawan. Yang kedua, kelompokkan tugas-tugas tersebut ke dalam klaster yang bermakna. Tugas-tugas yang saling berkaitan digabungkan menjadi satu kelompok akuntabilitas. Yang ketiga, tentukan tingkat kepentingan setiap akuntabilitas. Nilainya didasarkan pada 3 hal. Seberapa banyak waktu yang dihabiskan, seberapa besar dampak terhadap organisasi, seberapa serius konsekuensinya jika terjadi kesalahan. Dengan cara ini, kita harus tahu mana pekerjaan yang paling krusial dan harus mendapat perhatian lebih. Yaitu menentukan tujuan atau sasaran kinerja. Setelah akuntabilitas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan atau sasaran kinerja, yaitu pernyataan hasil yang penting dan terukur yang harus dicapai karyawan. Ada 3 fungsi utama dari penetapan tujuan ini. Yang pertama itu fokus pada hasil kritis yang paling penting. Yang kedua itu memberikan arah yang jelas bagi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, menjadi dasar pemberian umpan balik dan penghargaan. Jadi, agar efektivitas, tujuan yang baik harus memiliki beberapa karakteristik. Tujuan harus spesifik dan jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir. Harus menantang namun tetap bisa dicapai agar mendorong peningkatan kinerja. Harus disepakati bersama antara karyawan dan manajer agar ada komitmen dari kedua belah pihak. Harus terikat waktu agar ada tenggat yang jelas, dan harus fleksibel, bisa disesuaikan jika kondisi berubah. Terakhir, jumlah tujuan harus dibatasi agar karyawan bisa fokus, bukan terbebani. Itu ada menentukan standar kinerja. Setelah tujuan ditetapkan, kita butuh tolak ukur untuk menilai apakah tujuan itu sudah tercapai dengan baik. Inilah yang disebut standar kinerja. Standar kinerja dinilai dari 3 dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, waktu. Kualitas, seberapa baik hasil pekerjaan itu dilakukan. Kuantitas, seberapa banyak, seberapa sering, dan dengan biaya berapa. Waktu, apakah pekerjaan diselesaikan dengan tepat waktu dan dengan kecepatan yang memadai. Setiap standar kinerja yang baik harus memuat 3 komponen. Kata kerja tindakan yang menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Tenggat waktu yang menentukan kapan harus selesai. Indikator terukur berupa kualitas atau kuantitas yang bisa dinilai secara efektif. Ada contoh sederhananya. Menyelesaikan laporan bulanan setiap tanggal 5 dengan tingkat kesalahan di bawah 2%. Kalimat ini mengandung kata kerja, tenggat, dan indikator lengkap, yaitu karakteristik standar kinerja yang baik. Tidak semua standar kinerja itu baik. Ada 5 ciri standar kinerja yang ideal. Yang pertama itu relevan dengan jabatan. Standar harus berkaitan langsung dengan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, konkret, spesifik, dan terukur. Agar evaluasi bisa dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan perasaan. Yang ketiga, praktis dan bermakna. Mudah diterapkan dalam keseharian kerja. Yang keempat, realistis dan bisa dicapai. Mencerminkan kinerja yang memang bisa diwujudkan, bukan standar yang mustahil. Yang kelima, ditinjau secara berkala. Standar harus diperbarui sesuai perubahan kondisi pekerjaan dan organisasi.
Standar yang memenuhi kelima ciri ini akan menghasilkan evaluasi yang adil dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Mengukur hasil kinerja bukan sekedar memberi angka atau nilai. Ini adalah proses yang sistematis, mulai dari menetapkan akuntabilitas, merumuskan tujuan yang jelas, hingga menentukan standar yang adil dan terukur. Ketika ketiga elemen ini berjalan dengan baik, karyawan tahu apa yang diharapkan, manajer bisa menilai secara objektif, dan organisasi pun bisa berkembang lebih sehat. Terima kasih sudah menyimak. Tetapi ada kesimpulannya. Mengukur hasil kinerja yang efektif membutuhkan 3 fondasi utama yang saling berkaitan, yaitu akuntabilitas, menjawab pertanyaan apa yang harus dikerjakan, ditetapkan berdasarkan deskripsi pekerjaan, dikelompokkan secara logis, dan diprioritaskan berdasarkan dampak serta risikonya. Tujuan kinerja menjawab apa yang harus dicapai, harus spesifik, menantang, disepakati bersama, terikat waktu, dan tetap fleksibel. Sedangkan standar kinerja menjawab bagaimana cara mengukurnya, dinilai dari dimensi kualitas, kuantitas, dan waktu, serta harus relevan, terukur, praktis, realistis, dan diperbarui secara rutin. Intinya, kinerja hanya bisa dikelola dengan baik jika ada kejelasan sejak awal. Karyawan tahu tanggung jawabnya, paham target yang harus dicapai, dan mengerti standar yang akan digunakan untuk menilai mereka. Kejelasan adalah kunci keadilan dalam evaluasi kinerja. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.